Assalamualaikum guys, ini masih di Pasar Jatinegara. Jadi habis keliling-keliling dari subuh, lapar, kita makan nih bareng Fikar di situ di Indo Wild Fish ya. Instagramnya ada Indo_wildfish. Kemudian ada Esa Vlog juga. Jadi kita habis makan soto, tuh suasananya tuh pagi-pagi tuh kayak gitu. Wah. Nih sambil makan soto, sebetulnya ini barusan Om Esa lagi nge-live. Jadi gue keidean mau nanya nih mumpung ketemu pakar-pakar. Jadi di rumah Joglo itu tiba-tiba ikan pari pada mati. Gue mati tuh ya, anakan motor gue mati. Nggak banyak, lumayan banyak. Kemudian Black Diamond Hybrid dua-duanya mati. Black Diamond Pure satu mati. Jadi tinggal satu. Akhirnya semuanya gue pindahin ke Megatank. Pertanyaan gue adalah kenapa bisa mati selain memang sudah ajalnya, kenapa Fikar? Itu yang di aquascape bukan? Maksudnya yang ditaruh kayu sama Ya, itu? yang di aquascape mati banyak. Herannya yang di kolam panjang gue juga mati juga. Coba kenapa? Kalau yang di aquascape, kalau aku perhatiin kayunya itu belum tenggelam kan, jadi emang kayu yang belum siap buat ada di air. Jadi Nah, dia masih ngeluarin getah tanin itu. sebelumnya juga itu dikasih pasir bawahnya, bisa di situ ya, pasirnya udah amoniaknya udah tinggi bisa ya. Kalau pasir Malangnya yang kasar, ya dia kemungkinan stres karena atau luka-luka bawahnya. Jadi biasanya pakai pasir silika yang halus. Oh, harusnya silika aja. Yang halus. Malang bisa cuman yang halus tuh yang paling kecil. Tapi Nomor 3. silika juga kan bisa amoniaknya bisa pekat juga. Kalau amoniak sih yang penting ada filter under gravelnya. Nah itu nggak pakai. Oh nggak pakai, yes. Harus satu itu. Dia ngetawain gue. Terus Kedua ininya apa namanya? Kalau ekosistemnya udah jalan, kalau belum jalan tuh pas awal pakai bakteri starter kan. Terus difiltrasi harus ada rumah bakteri kayak biobol, biorin. Jadi sebetulnya pakai pasir harus pakai under gravel, harus. Sangat direkomendasi pakai under gravel. Kalau nggak pakai, Kalau nggak pakai satu ya kaca, kedua di bawah tuh nggak ada pengurai itu. ya itu. Oke. Nah itu berarti ada kemungkinan gara-gara si pasirnya sama mungkin kayunya. Sama kayu. Kalau yang di kolam panjang kenapa? Kolam panjang padahal nggak ada kayu ya. Nggak ada kayu. Berhubungan dengan luar banget apa musim pancaroba? Mungkin musim pancaroba juga. Oh, satu lagi. Gue tuh masukin itu Om, tanaman yang kita bawa dari Empang. Di yang itu kolam panjang. Masih sana. Tapi udah diambil, udah diangkat airnya. Apa bisa dari tanaman? Dari tanaman enggak sih? Enggak ya. Si Lutfi bilang, ini Pak janjar dari tanaman, kata si Lutfi. Dia kemungkinan cuaca atau apa? Tiba-tiba pada mati. Ganti air pernah lebih dari 50% nggak? Enggak, Dari jangan nuduh gitu dong. Kan nanya. Oh iya benar, terus apa dong? Apa ya? Jadi Makanan. makanan mungkin. Keracunan makanan bisa. Makanan sangat mungkin. Karena makanannya tuh gue tuh kodok, udang, pelet, cacing, segala macam. Paling resiko kodok sih, karena kan pasti masih dari alam, belum ternak. Kodok ya? Iya, kodok. Kodok pasti kan tangkapan alam kan, bukan ternak. Oh. Terus gimana dong? Tapi akhirnya gue pindahin ke Megatank, lebih sehat sih. Tapi gue deg-degan karena kan Megatank itu hardcore banget tuh. Itu palingnya. Tapi yang penting kualitas air ya. Yang penting sama filtrasinya. Filtrasinya juga oke. Kadang-kadang lupa ini ya Pak. Kadang-kadang lupa ngecek filtrasi udah berapa bulan gitu. Itu fire eel gue tuh di Megatank udah mati 2 dengan luka-luka. Pertanyaan gue, siapa pelakunya? Sempat piara lama nggak? Sempat piara lama tapi emang boncel-boncel gitu. Tapi belum pernah lihat dia makan. Makan justru sampai disuapin dia nyamperin, pinter banget si fire eel-nya tuh kayaknya lulusan S2 kalau nggak salah ya. Nah terus tapi di dalam tuh gue sebutin ya, dalam itu ada peacock bass, ada bawal paku, ada lidah, ada sanak, ada sidatnya udah gede banget sampai semeter lebih. Siapa kira-kira pelakunya? Kalau emang dibully atau bekas gigitan pasti pacu sih. Pacu. Bawal pacu itu emang itu banget ya? Emang rese banget. Tapi kan gue ada 4 ekor tuh. Sepasang gede banget hitam, sepasang lagi albino.
Tapi yang rese itu yang albino. Tapi yang hitam tuh sepertinya sih santai. Yang lebih gede sih emang yang hitam, yang lebih sedengan lagi yang albino. Kemungkinan dia ya? Kemungkinan sih pacu, cuman kan dia karakternya tiap ikan kan karakternya beda. Jadi ada yang agak kalem pasti. Ada yang rese banget, ada yang Oh terus untuk tilan atau siliaki itu dia punya penyakit khas ini ya, ikan-ikan silian spiny itu kayak buletan bekas gigitan di badannya, padahal nggak digigit. Jadi itu apa? Jadi itu emang penyakit khas spiny eel, itu kayak virus gitu. Virus dari itu kan masih tangkapan alam seperti belum. gigitan gitu. Iya seperti gigitan tapi bukan kan bulat. Terus ada lagi ekornya memang digigit kayaknya sampai putus. Ekor ya. Cuman kalau ekor kalau udah pulih biasanya nggak bikin dia mati. Kalau cuman sirip ke ekor, kalau di badan baru fatal. Oke, lagi itu aligator yang putih, yang platinum. Gue punya sepasang, enggak sepasang dua, udah gede banget, tapi baik. Satu lagi kecil, songong. Padahal semuanya kenyang. Semuanya terus, kenyang, ya? kenyang terus. Jadi kalau yang yang gede dimasukin ke megatank itu sampai boncel-boncel gitu, sampai di itu Di buli yang kecil. betul. Sampai dipindahinnya sama ikan ikan koi aman. Yang gede dipindahin ke Berdampingan koi, aman. koi. Sementara yang kecil ke situ dihajar-hajar juga tapi dia akhirnya nggak tahu ngelawan nggak tahu apa, bisa hidup di situ. Tapi walaupun gitu dia pernah makan belut albino gue. Gitu. Ya, di semua ikan karakternya beda sih, walaupun ada karakter umum kan. Kalau kayak spatula karakter umumnya semuanya galak. Terus kayak Florida dia lebih kalem lah, nggak iseng. Oke. Jadi sebetulnya tapi kembali ke karakter lagi ya. Iya bang. Oke. Soalnya kan ngasih makannya sering nih, kecuali orang-orang lain yang ngasih makannya jarang ya wajar ikannya galak. Oke. Terus satu lagi terakhir, nenek saya udah tua terus mati kenapa? Meninggal. Pasti ajal sih bang. Oh ya udah aja. Udah waktunya. Udah. Gitu aja guys ya. Jadi kalau gue tayangin yang mati-mati bukan berarti peliharaan gue semua pada mati, enggak, tapi gue itu yang mati pun ditayangin supaya jadi ilmu. Jadi teman-teman yang lain juga kadang-kadang ada yang mati tapi nggak ditayangin. Gitu. Udah, makasih Vikaria. Makasih Om Esa. Seperti biasa Om Esa mah nggak pernah ngomong, diam aja. Gue yang ngomong. Iya. Lebih tenang. Lebih tenang. Thank you guys dari Pasar Jatinegara.